Riwayat yang lain dikatakan innallaha yuhibbul muhsinin fid du'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang ilhah. Apa ilhah tersebut dikatakan adalah memohon dengan motor adalah untuk dicintai oleh Allah. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya kita itu memintanya dan mengharapkan hanya benar-benarlah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya apa? Untuk supaya segera hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya meminta kepada Allah cuma hanya kebiasaan atau kita membaca doa kita anggap itu sesuatu yang biasa, maka kita tidak akan mungkin diberi. Kita contohkan mungkin ketika kita mempunyai hajat dengan seseorang, kita datang kepada orang tersebut dan kita memintanya itu berkali-kali dan mohon berkali-kali. Apakah sekiranya orang tersebut tidak akan, atau apakah sekiranya orang tersebut akan menolak daripada kebutuhan kita? Dikatakan insya Allah tidak akan menolak. Itu manusia. Maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Wa al-akramul akramin, zat yang paling maha dermawan, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang biasa, ini kalau kita pikirkan, orang biasa ketika saat seseorang datang kepadanya mempunyai hajat, datang pertama mungkin ditolak, ya, datang pertama mungkin ditolak dengan alasan ini dan itu. Orang tersebut datang yang kedua, mungkin katakan ditolak, datang yang ketiga, yang keempat, yang kelima, insya Allah di beberapa kedatangan orang tersebut pasti insya Allah akan diberikan daripada hajat tersebut. Nah, itu manusia. Maka bayangkan bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian anggap doa kita yang pertama tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dikatakan mustahil. Doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan itu adalah sesuatu hal yang mustahil. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah berfirman dan mengatakan kepada kita, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya doamu akan aku kabulkan. Ya, niscaya doamu akan aku kabulkan. Dan kita mengetahui di dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak pernah mengingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Salahnya kita kembali dalam diri kita. Kita kadang-kadang meminta kepada Allah, mintanya itu cuma mutlak. Ya, mintanya tadi itu cuma mutlak. Seperti contohnya seseorang yang mempunyai hajat dan seseorang yang saya tak utang. Aku nyoba tak utang. Kalau dijui dia ya. Terus ditolak balik itu gak mungkin oleh duit akan ulun butuh duit. Kita mengatakan ulun sampai butuh uang keadaan dan itu kira-kira tidak ada yang berbeda. Nah, kita kadang-kadang doa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ilhah seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngotot dan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngotot dan Gusti Allah. Insyaallah diikuti Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita mengetahui bahwa kita adalah umat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam momen-momen seperti ini kita mengingat
kisah Isra wal Mi'raj dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya itu kalau kita baca, kan kita ini adalah mengetahui kisah Isra wal Mi'raj. Sampai perhatikan Isra Mi'raj itu adalah kisah Allah Subhanahu wa taala memanggilkan Nabi Muhammad dihibur dengan Allah dalam kisah Isra wal Mi'raj tersebut. Isra yaitu adalah dikatakan perjalanan di malam hari. Kelilingi Nabi Muhammad di malam hari di bumi ini itu dikatakan adalah Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Ya, keliling kata Nabi. Kenapa seperti itu? Dikatakan Nabi dan keadaan sedih. Nabi ditinggalkan oleh dua orang yang paling dicintainya, yaitu adalah istrinya Khadijatul Kubra dan pamannya, yaitu dikatakan Abu Thalib. Rasulullah membagi Muhammad dan membimbing Nabi Muhammad di dalam dakwahnya. Khadijah membantu, Abu Thalib memberi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, aku yang akan menjagamu. Bukan Khadijah, bukan Abu Thalib. Diambillah dua orang kekasihnya Rasulullah tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sedih. Nabi sedih bagaimana? Orang yang dicintainya, orang yang paling dekat dengannya, yang selalu membantu di dalam dakwahnya, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita mengetahui cerita yang panjang juga, yang ketika Nabi berada di Taif, ya, Nabi Taif diganggu oleh orang kafir Quraisy dan ini dan itu. Kemudian Nabi mengangkat tangannya dengan mengatakan doa, memunajatkan doa yang sangat panjang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan paling akhir doa tersebut ditutup oleh Nabi dikatakan in lam takun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, aku tahu aku disiksa oleh orang-orang Taif. Aku disakiti oleh orang-orang Taif demi agamamu. Tapi ya Allah, kalau Engkau tetap ridha kepadaku dan Engkau tidak murka kepadaku, tidak akan Subhanallah. Dua orang tadi yang dicintai oleh Rasulullah tadi ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedihlah Nabi, ya, menyebarkan agama Allah dengan sungguh-sungguh diganggu dan tidak dipercaya, bahkan disiksa, bahkan orang yang juga disiksa. Ya, orang yang hidup Nabi tidak disiksa. Sampai kita mengetahui awal dari Islam. Perempuan yang mati siapa Sumayyah tersebut? Ibunya Yasir. Sampai Nabi itu mengatakan kepada keluarganya, ya, katakan sobron al Yasir mau'idakumul jannah. Jadi karena orang-orang mengikuti Nabi, akhirnya sama orang kafir Quraisy disiksa begitu Nabi. Termasuk salah satunya Sumayyah tadi dibunuh karena kenapa? Karena anaknya masuk Islam. Anaknya masuk Islam, diwarai. Oh, nggak masuk Islam, ibu muda awet. Nah, begitulah Isra Mi'raj ini panjang lebar, intinya sampai Nabi ini bingung, saya harus bagaimana? Aku ini menyebarkan agama Allah, aku ini begini dan begitu. Tapi orang-orang kafir Quraisy tidak berarti mereka menyiksa Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah suaminya Khadijah. Khadijah ini perempuan kaya raya, saudagar kaya raya yang ada di kota Mekah. Kabeh orang-orang kota Mekah itu butuh modal, butuh uang, butuh larinya. Ya subhanallah, orang-orang ini gregetan kali Kanjeng Nabi mengganggu Nabi Muhammad, akan tetapi waktu ini bojone Khadijah, bojone bosku kalau bahasanya sekarang. Mereka tidak akan mengganggu. Kemudian mau mengganggu Nabi Muhammad, dekengannya Nabi Muhammad yang kiri, yaitu adalah pamannya yang dikatakan Abu Thalib. Mereka tidak berani. Kenapa? Abu Thalib adalah pembesar di kota Mekah.
pembesar di kota Mekah. Aku kalau ngapa-ngapakan Muhammad, mengganggu Muhammad, maka Abu Thalib pasti akan menyiksa kita, tidak akan terima dengan kita. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepingin menunjukkan kecintaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku yang akan menjaga Muhammad, bukan Abu Thalib yang menjagamu, bukan Khadijah yang menjagamu, aku. Diambillah dua orang kekasihnya tadi. Setelah sedih, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi Jibril. Ya Jibril, turunlah kepada kekasihku Nabi Muhammad dan ajaklah dia keliling. Jadi Isra Mi'raj ini hiburan. Ceritanya itu kalau zaman kita sekarang itu adalah jalan-jalan, healing. Nabi Muhammad itu dalam keadaan sedih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dihibur. Coba lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihibur, perjalanan yang sangat panjang di dalam cerita panjang. Tetapi kejadiannya semua itu terjadi hanya beberapa detik atau beberapa menit, sehingga di dalam riwayat dikatakan tempat tidurnya Nabi Muhammad itu loh, anaknya masih belum hilang. Makanya mereka semua orang-orang kafir Quraisy sampai mengatakan gak mungkin Muhammad ini melantur, Muhammad ini begini. Masa dari Mekah kemudian ke Masjidil Aqsa, dari situ keliling ke langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh, sampai balik lagi membawa perintah sholat, tapi tempat tidurnya belum dingin, masih hangat. Mereka orang kafir Quraisy kepingin menjelekkan Muhammad, kepingin menjatuhkan Muhammad. Langsung mengatakan, hei, dengarkan itu loh, orang yang percayai akan mantul. Ngomong dan begitu, langsung oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq dikatakan, dibuat balik, Bakar sedang. Kalau yang mengatakan Muhammad, aku percaya. Makanya dikatakan Abu Bakar itu Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena mempunyai percaya semua apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihibur oleh malaikat Jibril, dibawa keliling, dia cerita yang sangat panjang sampai nanti naik ke langit yang pertama, bertemu dengan Nabi. Ya, mengetuk langit yang pertama, Jibril mengetuk langit yang pertama. Ditanya, man bil bab? Jibril. Aku Jibril. Dengan siapa kamu ya Jibril? Ma'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bersama Nabi Muhammad. Disambut oleh ini, duduk langit yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat sampai yang ketujuh. Setelah ketujuh Nabi Muhammad berkata kepada malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, aku tidak bisa melanjutkan perjalananku. Makomku hanya di sini. Aku tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melebihi langit yang ketujuh ini. Sidratul Muntaha. Kemudian langsung Nabi Muhammad mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, afi hadzal makan tatrukni. Apakah di tempat yang seperti ini engkau meninggalkanku? Engkau menemaniku perjalanan mulai Makkah ke Madinah, ke Masjidil Aqsa, keliling di bumi engkau menemaniku. Kemudian di lantai pertama engkau menemaniku, lantai kedua atau langit pertama, langit kedua, langit ketiga engkau menemaniku. Sekarang masa di tempat yang seperti ini engkau meninggalkan? Dari sini kemudian dari Muhammad dikatakan, ya Muhammad, aku tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melebihi lantai ini. Ketika aku melebihi melangkah satu langkah dari tempat ini, aku akan terbakar. Tapi ya Muhammad, engkau sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo, silahkan lanjutkan perjalanan. Nabi Muhammad langsung naik, melanjutkan perjalanannya sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung mengucapkan salam, mengucapkan barakatuh, salawatun thayyibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah itu masih mengingat kita. Nabi Muhammad mengatakan kepada Allah, bukan hanya untukku ya Allah, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin.
Ya, itu ucapan dia. Makanya kemudian Nabi Muhammad itu sampai cerita yang panjang pula. Nabi Muhammad turun diperintahkan sholat 50 waktu sama para anbiya, dikatakan umatmu tidak akan mampu melakukan sholat 50 waktu. Mondar mandir bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dikasih sholat 5 waktu. Terus Nabi Muhammad itu berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb, aku kadang-kadang kalau kangen dengan keadaan seperti ini bagaimana? Aj'aluha fi kulli sholat. Aku jadikan keadaan ketika orang muslim melakukan sholat itu adalah mi'rajnya orang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tahiyat sampai tahiyat Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingat khitab Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perjalanan cerita itulah. Dari situlah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sholat. Dan seperti ini sholat itu jangan pernah dilupakan atau dientengkan sama sekali. Dan pernah terjadi suatu kejadian, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab dengan temannya, kalau tidak salah yaitu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, berjalan melewati rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari. Ya, Sayyidina Umar tadi, Sayyidina Umar dengan Abu Hurairah, wallahu a'lam, berjalan di malam hari melewati rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di tengah malam mendengar suara tangisan daripada rumah Rasulullah SAW. Bingung ini Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bingung kenapa di tengah malam Nabi Muhammad ini nangis. Apakah mungkin Nabi Muhammad membutuhkan sesuatu? Langsung ditutup pintu rumahnya pintu rumah Rasulullah SAW. Dibukakan. Setelah dibukakan langsung ditanya, kenapa Rasulullah nangis? Ada apa? Tidak tahu. Rasulullah sedang sholat. Rasulullah itu sujud nangis. Subhanallah, ditunggu oleh Sayyidina Umar tadi. Ditunggu sampai Rasulullah salam. Setelah Rasulullah salam ditanya oleh Sayyidina Umar, dikatakan, ya Rasulullah, ma bika ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Rasulullah mengatakan, baru Jibril padaku. Dan Jibril mengatakan, menyampaikan wahyu, yaitu dikatakan fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholata wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kata Nabi Muhammad, Jibril barusan sampai kepadaku, nanti ya Muhammad, ada umat-umatmu mereka yang mengentengkan sholat. Ketika ya Muhammad mereka mengentengkan sholat, maka kehancuran dan kebinasaan untuk mereka semua. Lalu itu menjadi beban Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Jibril turun menyampaikan wahyu, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholata wattaba'u syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Celaka mereka ya Muhammad. Lah ini yang menjadikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang-orang di zaman kita sekarang kalau kita lihat tidak tambah sholat. Sampai jangan membahas ekonomi zaman sekarang 2025 gelap, ekonomi 2025 hancur, tidak ada urusannya sama sekali. Ya, tidak ada urusannya sama sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan kepada kita bahwasanya jika kalian bertakwa maka aku akan kuncinya. Lah orang-orang sekarang ahli ekonomi lain begini, zaman kita sekarang hancur. Salah meninggalkan sholat, kita meninggalkan sholat. Nah, kenapa? Al-Quran telah menyebutkan fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Orang-orang yang meninggalkan sholat, Quran telah mengatakan kepada kita,
dan itu mengatakan kota begini, dia barang naik, umpama barang pokok mau melonjak, mau menaik dan lain-lain. Kalau kita takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan dicukupi. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti dicukupi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin pernah akan mengingkari janjinya, karena Allah telah berjanji kepada kita bahwasanya barang siapa bertakwa kepadaku, maka aku akan memberi mereka rezeki. Semoga rezeki kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan kita diubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kehidupan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.